Tabisan ibadah persekutuan jemaat Kolom 4 yang bertempat pada keluarga Tumbol Mongilala tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat Kolom 4 yang tentunya dikasihi, dicintai, dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan di sana tidak ada satu orang pun yang dapat meragukan pekerjaan pelayanan Paulus. Sosok pelayanan yang sejati adalah orang yang mendahulukan kewajiban tugas dan pelayanan daripada haknya itu. Paulus tidak ingin karena masalah hak itu menjadi suatu rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani bekerja di tempat yang kudus akan mendapatkan kehidupan dari tempat kudus itu. Apa yang mereka lakukan, itu yang mereka tuai. Artinya, jika seseorang melayani, membawa Injil dengan sepenuh hati, nyandak setengah-setengah hati, seturut dengan kehendak Tuhan, di situ Tuhan pasti akan menolong, memelihara, dan memampukan kita. Melayani Tuhan tidak demi upah yang ada, tetapi yang pertama fokus membawa kehidupan untuk menikmati keselamatan dari Tuhan dan hidup tentunya dalam ruang lingkup kemuliaan akan Tuhan. Jika kita bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri dan keegoisan, maka kita telah merendahkan esensi berita Injil itu, yaitu berita sukacita bagi kehidupan kita manusia. Untuk itu Paulus memberikan teladan bagi kehidupan kita semua, sekalipun ia layak mendapatkan upah apa yang dia kerjakan lewat pelayanan yang dia lakukan, tetapi ia tidak menggunakan hak-hak tersebut. Sekalipun ia layak mendapatkan upah, baginya memberitakan Injil adalah suatu komitmen, adalah suatu kewajiban, adalah suatu keharusan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ia menghukum dirinya sendiri dengan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dunia sekarang ini, di dunia yang semakin merajalela ini, dan di dunia yang semakin modern ini, ada berbagai ukuran
yang dipakai oleh orang-orang. Untuk apa? Untuk menentukan nilai dari sebuah pekerjaan atau perbuatan yang ingin kita kerjakan atau kita lakukan. Yang pertama, ukuran uang. Berapa gajinya? Yang kedua, ukuran waktu. Orang bertanya, berapa jam saya akan mengerjakannya? Yang ketiga, ukuran hasil. Dia akan mengorbankan semua untuk pekerjaannya itu asal hasilnya bisa tercapai. Yang keempat, ukuran penghormatan. Orang melakukan sebuah pekerjaan karena mengharapkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Yang kelima, ukuran untuk kepuasaan diri sendiri. Ingin melakukan sesuatu tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Beberapa orang berusaha menggabungkan, melakukan ukuran-ukuran tersebut. Yang ingin, yang hanya akan menyenangkan kehidupan dirinya sendiri. Apabila kita bisa melakukan sebuah pekerjaan yang mendatangkan kepuasaan diri, uang dalam waktu yang singkat. Salah satu panggilan buat kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan adalah menyebarkan Injil itu. Lewat apa? Lewat perkataan, tingkah laku kita setiap hari. Dengan setulus hati, tanpa bersungut-sungut. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita dengan tidak bersungut-sungut, dengan setulus hati Tuhan. Keteladanan Paulus menjadikan contoh bagi kita semua dalam memberitakan Injil. Karena itulah adalah mandat Kristus bagi kehidupan kita. Sehingga dalam keadaan apapun yang kita alami, kita siap untuk menyampaikan Injil itu. Utamakan pelayanan dan bukan fasilitas pelayanan. Dengan demikian, kita menjadi pemberita Injil tidak hanya sekedar kata-kata kita, tetapi melainkan hidup kita harus memberikan kesaksian tentang Injil tersebut. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesejahteraan hidup bukanlah tujuan pemberitaan Injil, tetapi seorang pekabar Injil tahu bahwa hidupnya dijamin oleh Tuhan yang memegang otoritas atau rencana dalam kehidupan kita. Mengabarkan Injil bukan hanya dalam keluarga kita, tetapi di tempat kerja, berjemaat, bermasyarakat, dan dimanapun kita pergi dan berada, kita harus membawa Injil itu. Kita harus memberitakan betapa hebatnya, betapa baiknya Tuhan
dalam kehidupan kita. Kerjakanlah pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bawalah Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya Injil itu semakin bertumbuh, berbuah, dan bertambah banyaknya Injil itu. Dan kita semua tentunya boleh menjadi terang dan garam dunia dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, memampukan kita dalam ketika kita melakukan pekerjaan apa yang Tuhan sudah pekerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus menyertai, menolong dan memberkati keluarga Tumbul Mungilala dan kita semua jemaat Kolom 4 saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin.